Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, Matkul Teori Akuntansi, ingin menjelaskan tentang proyek 2 kami, yaitu Value Relevance. Pada penjelasan kali ini, kami membaginya menjadi 5 subtopik. Yang pertama adalah pengertian value relevance, yang kedua adalah pentingnya value relevance, yang ketiga adalah kapan informasi akuntansi memiliki value relevance, yang keempat adalah bagaimana cara mengetahui bahwa informasi akuntansi memiliki relevansi, dan yang terakhir adalah bagaimana hubungan antara informasi terhadap pasar. Apa itu value relevance? Value relevance digunakan untuk melihat seberapa berpengaruh accounting information yang dikaitkan dengan firm stock price untuk mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya. Selain itu, value relevance juga sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan investor dengan memperkirakan kinerja perusahaan di masa depan dalam pemberian return, sehingga investor sangat membutuhkan informasi tersebut. Akan tetapi, informasi tersebut sangatlah beragam, sehingga akuntan menjadikan cara kinerja pasar sebagai pedoman untuk melihat informasi mana yang tepat dan sesuai dengan keinginan investor. Maka dari itu, informasi tersebut dapat dinilai dari berapa besarnya value relevance yang dimiliki. Selanjutnya, mengenai pentingnya value relevance bagi perusahaan. Yang pertama, evaluasi kinerja perusahaan. Bagi investor, informasi yang relevan dapat mendukung mereka untuk membuat analisis yang lebih akurat mengenai kinerja perusahaan di masa lalu, masa kini, serta dapat membuat prediksi mengenai masa depan. Dengan informasi yang relevan, investor dapat melihat tren dan juga strategi yang mungkin mempengaruhi kinerja perusahaan. Lalu yang kedua, manajemen perusahaan yang lebih efektif. Bagi manajemen perusahaan, value relevance tidak hanya tentang memenuhi harapan pihak eksternal saja, tetapi juga bisa menjadi alat yang efektif dalam mengelola dan meningkatkan kinerja internal perusahaan. Informasi yang relevan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang strategis, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta perencanaan untuk pertumbuhan dan pengembangan dari perusahaan. Lalu yang ketiga, daya tarik investor. Value relevance dapat menghasilkan pandangan bahwa perusahaan memahami kebutuhan dan ekspektasi investor sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi. Lalu yang keempat, meningkatkan kepercayaan investor. Informasi yang relevan, akurat, dan juga transparan cenderung akan meningkatkan kepercayaan para investor sehingga dapat membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan investor. Kemudian yang terakhir, pengambilan keputusan yang efektif. Informasi yang memiliki value relevance memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja perusahaan, kondisi keuangan, dan prospek perusahaan di masa depan, sehingga investor dapat menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan yang lebih rasional. Tentunya, informasi akuntansi dianggap memiliki value relevance adalah ketika informasi yang dimiliki relevan, di mana informasi relevan tersebut dapat digunakan oleh investor untuk membuat keputusan lebih tepat mengenai masa depan perusahaan, yang mana keputusan investor tersebut akan mempengaruhi pergerakan pasar modal dan akan membuat pasar modal menjadi lebih efektif. Dengan catatan bahwa informasi yang digunakan adalah informasi yang melekat pada harga saham. Kemudian, berikut pada bagian bawah adalah beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi value relevance dalam informasi akuntansi yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan perusahaan, yaitu adopsi IFRS, laba dan ekuitas, profitabilitas, revaluasi aset tetap, dan konservatisme keuangan. Untuk mengetahui apakah informasi akuntansi memiliki value relevance, dapat dilakukan penelitian. Ada 2 jenis penelitian yang dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu periode pengamatannya, yaitu wide window dan narrow window. Wide window merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengambil sampel selama jangka waktu yang lama. Metode penelitian ini cocok digunakan untuk melihat hubungan relasi antar variabel dan melihat tren. Namun, metode ini tidak dapat digunakan untuk mengetahui sebab akibat dari kedua variabel tersebut. Karena itu, untuk mengetahui apakah informasi tertentu dapat mempengaruhi harga saham, metode penelitian berikutnya lebih cocok.
Nah, metode yang kedua adalah narrow window, di mana sampel diambil dari jangka waktu yang singkat, sehingga reaksi pasar terhadap informasi tertentu dapat diuji. Contohnya, di samping ini ada grafik yang menunjukkan reaksi pasar terhadap perubahan harga BBM, di mana harga BBM diumumkan pada hari 0, yaitu di tengah grafik. Untuk penelitiannya menggunakan jendela pengamatan pendek narrow window, yaitu selama 11 hari. 11 hari di sini adalah 5 hari sebelum pengumuman perubahan harga BBM, 1 hari saat pengumuman, dan 5 hari setelahnya. Nah, dengan menggunakan penelitian narrow window, kita dapat melihat apakah informasi tentang perubahan harga BBM relevan terhadap pasar modal. Hubungan antara informasi terhadap pasar adalah pasar dapat menjadi efisien jika akuntan penyedia informasi dan informasinya itu powerful. Investor bertanggung jawab untuk memprediksi future performance perusahaan, sehingga dibutuhkanlah rules of financial reporting dalam menyediakan information untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Fungsi dari financial statement akan dievaluasi dengan cara melihat besaran dari respon atas harga sekuritas atau informasi tersebut. Jika magnitude dari responnya itu tinggi, maka menandakan bahwa informasi itu semakin berguna. Informasi yang diterima oleh investor juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu market-wide factor, dan yang kedua yaitu firm-specific factor. Market-wide berarti informasi umum yang didapatkan dari pasar, seperti kondisi ekonomi. Sedangkan firm-specific adalah informasi spesifik dari suatu perusahaan, seperti financial statement. Efek hasil return dari kedua informasi tersebut juga berbeda. Market-wide return cenderung bisa diprediksi sehingga disebut juga expected return. Sedangkan firm-specific return disebut sebagai unexpected return atau abnormal return, merupakan selisih dari expected return dengan return asli dari perusahaan. Jadi pada slide sebelumnya telah menyinggung sedikit mengenai expected return dan actual return. Maka pada slide terakhir ini saya akan menjelaskan apa itu expected return dan actual return. Expected return adalah keuntungan atau kerugian yang dapat diantisipasi oleh investor ketika akan melakukan investasi. Rumus expected return telah tertera pada slide ini. Nah, rumus ini menyatakan bahwa expected price sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia untuk umum pada saat sebelum periode dimulai. Kemudian ada actual return. Actual return sendiri adalah hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Return ini dihasilkan dari selisih antara 2 periode dan dianggap sebagai imbalan atas risiko yang telah diambil investor, dan juga hal ini juga menjadi faktor pendukung utama bagi investor untuk melakukan investasi. Return atas saham atau investasi ini dapat diperoleh dari capital gain atau loss dan juga dari dividen. Actual return biasanya memudahkan investor untuk memperkirakan return investasinya di masa depan. Rumus untuk actual return juga telah tertera dalam slide ini. Hasil dari actual return itu mungkin saja berbeda dari expected return karena ada berbagai alasan, termasuk dari perubahan pasar, ekspektasi arus kas masa depan, dan juga perubahan tingkat diskonto.